Okay, here we go again. I want to talk about Timothy Ronald. Adalah salah satu orang yang rubah mindset aku. Yang dimana awalnya aku kira ini orang scammer crypto yang nyuruh orang-orang untuk beli Bitcoin, but it's not actually. Pas aku lihat kontennya dan itu malah ngerubah pemikiran aku tentang manusia, tentang orang di Indonesia yang ngabisin waktunya di hidup untuk dapat gaji yang pas-pasan, terutama di Indonesia, yang karena kita tahu kalau di Indonesia tuh kita sebagai warga negara yang baik tuh harus nurutin apa kata bos, apa kata pemerintah, dan ya udah jalanin kayak manusia pada umumnya. Yang bakal kemakan zaman nanti pada tahun 2030, sekitar tahun segitu ya. Katanya tahun 2030 bakal banyak ngebunuh kaum menengah. Aku pas pertama kali ngeliat itu ya emang benar perkataan dia, yang dimana ya gaji S1 di Indonesia itu cuman 5 juta. S1 5 jutaan. Di Jakarta ya, di Jawa ya. Ada juga yang rendah ya di Jawa, yang di Jawa Tengah ya, di Jogja itu mungkin jutaan ya, atau 2 jutaan mungkin. Kalau aku lihat-lihat di sini juga di Kalimantan Barat juga. S1 itu awalnya gaji mungkin 4 jutaan. That's so fucking underpaid ya. Nah, udah selesai ya. Upload. Ya. Download. Oke. Mungkin besok aku bakal ngerekam First of Atom yang kedua. Cuman sekarang sekalian aku bikin konten juga lah. Ngobrol-ngobrol gini udah lama aku udah bikin konten ngobrol-ngobrol. Besok aku bakal rekam First of Atom episode 2-nya. Karena udah ada waktu juga. So, Timothy Ronald nih ngebuka isi kepala aku sih tentang gimana kita ndak boleh jadi orang biasa-biasa aja gitu. Ndak boleh jadi orang yang ikut arus dalam pekerjaan gitu. Jangan jangan ngikutin hal yang normal yang dikasih pemerintah ataupun orang tua kita dulu lakukan, karena itu udah ndak relevan untuk yang sekarang ya, untuk kalau pengen jadi wealthy gitu, jadi lebih kaya or something like that. Karena gaji 5 juta per bulan tuh nggak cukup ya, benar-benar nggak cukup ya. Karena UMR di sini juga di bawah 3 malah. Is so fucking dumb bro, something like that lah. And ya itu ngebuka isi kepala aku loh. Kalau aku ngeliat konten-konten itu kayak bener-bener kayak ditampar kalau setiap ngeliat kontennya dia yang sekarang-sekarang ya. Karena kalau bahas-bahas koin tuh aku malas juga ngelihatnya. Aku cuman ngelihat dari Timothy Ronald tuh motivasinya dia untuk berkembang, untuk jadi yang nomor satu di bidang yang kita mau. Kita harus fokus di satu kerjaan. Di saat kita fokus jadi yang terbaik di suatu kerjaan, it pays well actually. But dengan cara dia ya, kita nggak boleh langsung masuk ke investasi. Kalau dia kan dari investasi ya dia. Kita harus, kalau di awal-awal tuh malah kita nggak boleh ada utang pertama-tama. And then kalau menurut dia, kalau kita nabung di bank itu malah hancur sama inflasi nantinya. Karena kita nggak bakal bisa beli apapun kalau kita nunggu sampai 2030 nanti. So in my opinion, he's fucking good bro. Itu kepala isinya aku nggak tahu apa, cuman gila sih itu orang, ngebuka pikiran aku ya.
pikiran orang-orang kolot kayak gue yang yang harus ngikutin kata orang tuh gak harus ngikutin kata orang gitu. Kayak kalau kita kita harus misalkan kalau kita ikut jalurin mereka ya kita harus cari kerjaan yang tinggi, padahal itu bakalan buang waktu gitu. Dengan kerjaan yang cuman misalkan 4 juta per bulan, and then mungkin gajinya nggak bakal naik-naik, sedangkan per tahun PPN nambah terus, udah 12%, mungkin nggak tahu berapa persen nanti tahun depan, dan itu bakal ngebunuh kita sendiri kalau kita nggak berubah, like like something like that gitu. Kayak terutama untuk sosial media ya, kita kayak ngasih makan sosial media kita hal-hal yang nggak penting gitu. Kayak harus memamerkan sesuatu di sosial media demi likes, demi komen, demi keren-kerenan, kayak nggak penting benar gitu, like something like that. Yang mending kerja, betul kata dia, mending kerja kumpulin kalau bisa. And salah satu cara yang dia bikin ya, yang ku tahu, yang ku tonton, yang dikit-dikit sih aku tonton kontennya, yang ku tonton cara-cara dia tuh salah satunya ya nabung. Kalau untuk nabung dulu pertama, awal-awal nabung, and then jangan kemakan gengsi. Kayak pengen beli apa-apa tuh harus kredit, pengen beli apa-apa tuh harus uh, minjam uang ke orang lain or something. And iya, yeah, I'm sorry ya, ada mengerti. In my opinion, he's fucking good. Karena gitu, karena kita nggak bisa, udah mau tengah malam juga, so kita nggak bisa mengandalkan satu satu gaji. Kalau kita ngandalkan cuma 4 juta per bulan, 5 juta per bulan gitu, bagi aku nggak masuk akal kalau gaji cuma 5 jutaan. Malah kalau di Indonesia, menurut aku gaji paling paling masuk akal di Indonesia ya harusnya ya, seenggaknya S1 tuh dapat 7 jutaan menurut aku. Untuk yang sekarang harusnya 7 jutaan sampai 10 jutaan S1 harusnya. Cuman karena kita tinggalnya di Indo, memang ya segitu adanya, cuma 5 jutaan batasnya. Like untuk awal-awal fresh graduate tuh kan paling susah, karena kerjaan sekarang nih harus syaratnya gila-gilaan kalau di Indonesia. Kalau di luar tuh syaratnya cuman gelar ya, gelar, and then that's it. Makanya orang Indonesia banyak yang keluar negeri karena lebih dihargai gelarnya dan pays well gitu. Kayak di luar tuh kayak mungkin 10-15 jutaan tuh udah pays well ya. Di Indonesia orang tuh, orang Indo dan orang luar negeri juga ngepay ngepay orang Indonesia 10-15 juta tuh bagi mereka kecil, karena mereka tuh besar di sana gajinya sebenarnya. Harusnya mungkin kalau orang sana, orang misalkan orang Singapura, mungkin harus dia pengen digaji 30-an. Kalau orang Indo 15 sudah bersyukur sekali gitu. So orang Singapura is fine kalau ngambil orang Indo karena kerjaannya mirip, gelarnya mirip. So what's the point? So karena ya kita tinggal di Indo, kita nggak bisa nyalahin sistem yang ada, kita nggak bisa nyalahin pemerintah, kita nggak bisa nyalahin semuanya yang ada di hidup kita, kayak nyalahin orang tua sendiri, teman sendiri, atau pasangan sendiri gitu. Kita harus ngerubahnya dari diri kita sendiri. Nggak bisa kita di tempat yang sama gitu sampai berpuluh-puluhan tahun, belasan tahun untuk di tempat yang sama dengan gaji yang sama gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada apa. Ya karena kita tinggal di Indo, kita harus kata si Timothy Ronald tuh, kita harus curangin sistemnya. That's the only way, nggak ada cara lain. Kita harus nabung, tabung di awal, bikin side hustle, artinya ada kerjaan kedua, dan itu usaha yang mungkin kalian gaji orang lain, bukan kalian yang kerja. Kalian kerja satu pekerjaan pertama,
Kedua, kerjaan kedua itu usaha, kasih gaji ke orang lain, entah usaha apalah. It depends on you guys lah. Pokoknya itu harus ada. Kumpulin keduanya, kedua hal tersebut jadi satu. And then kembangin. Fokus dulu sama kerjaan yang kedua juga tuh. Kita harus juga fokus. Kembangin, kita harus tahu sisi sisi buruknya, sisi baiknya dalam kerjaan tersebut. Gimana rasanya nanti rugi di awal, gimana rasanya nanti kalau udah misalkan di awal juga misalnya cuannya banyak, gimana rasanya kita harus rasakan semuanya. Nggak bisa semuanya nih dalam hidup nih maunya enak doang gitu, cuman ngumpulin dari satu gaji dan bisa jadi orang gitu, nggak masuk akal. Sistem di Indonesia nggak kayak gitu. Kalau kita jadi orang menengah ya sampai selamanya menengah. So untuk orang menengah ya agak agak berat sebenarnya di Indonesia. Soalnya katanya tahun 2030 banyak yang hancur tuh orang menengah tuh, stuck di tempat yang sama, dapat gaji yang pas-pasan untuk bayar tagihan rumah atau tagihan kreditan atau apa gitu untuk bayar utang. Uangnya cukup untuk bayar orang tua, untuk anak sendiri ataupun untuk diri kita sendiri makan atau pasangan. Ini dikasih benar-benar uangnya cukup, nggak lebih, nggak kurang, benar-benar cukup. Kita bekerja di tempat yang sama selama puluhan-puluhan tahun, belasan tahun, and then cuma jadi sapi perah sama bos kita, jadi orang yang digunakan oleh bos kita dengan gaji yang rendah kayak gitu. Bos kita yang paling kaya. So kita harus berubah sih ya sama hal-hal kayak gitu. Kita harus mikir ke depannya. I think that's it ya. Kalau libur ya, ngobrol. So mungkin besok gue bakal rekam Fear of Atom. Nggak tahu sampai part berapa itu ya. Nggak tahu itu gamenya berapa jam ya. Fear of Atom yang kedua. Ntar aku cek. Soalnya kan kemarin upload yang pertama kan lumayan tuh. View-nya 200-an. Komen ada yang pengen scroll lanjutin. Tapi aku belum sempat karena aku sibuk. Dan dan menurut aku sih kalau Timoto Ronaldo ya, itu orangnya paling logis sih. Isi otaknya logis tentang gimana dia nampar kita sebagai laki-laki ya. Untuk lebih berusaha lagi sama sama nyari duit sih. Pemikiran dia sih nyari duit. Karena ya that's the only way how women like you know. Karena perkataan dia masuk akal kalau emang ya wanita emang butuh duit. Kita harus telan itu mentah-mentah. Nggak bisa laki-laki yang gembel, yang sampah tuh nggak bisa jadi apa-apa. Di depan cewek itu hancur. Nggak bisa nolong ceweknya, nggak bisa nolong keluarganya sendiri, nggak bisa nolong siapa yang dibutuhkan, kayak orang-orang dekat nggak bisa nolong. Tapi kalau ada duit bisa nolong orang, bisa ngasih orang, nggak perlu minjamin orang duit, ngasih malah. Kayak that sih good good shit hal-hal kayak gitu kayak sangat membuat kita lebih berguna di masyarakat gitu. Kayak sebagai laki-laki kan nggak bisa jadi gembel bro. Kalau kita jadi gembel ya jadi sama kayak orang lainnya ya sampah. Kita harus lebih sendaknya untuk dari sisi apa ekonomi, laki-laki itu harus lebih tinggi daripada ceweknya. Menurut aku kalau setara ya laki-lakinya sampah juga. Kalau setara ya kasihan laki-laki ya diomelin bini atau ininya takut cuy. Nggak bisa jadi kayak gitu.
So kita harus jadi orang yang lebih ini, lebih nda- try hard lah untuk jadi orang yang nyari duit lebih hebat lagi. Nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa. So that's it lah ya. Bagi aku Timothy Ronald is my idol, you know. Tapi aku udah nggak ngikutin yang nama kripto lagi ya kayak dulu ya. Karena ya kripto aku dulu tinggi, cuman ruginya juga lumayan. So aku lumayan jerak main itu. Kalau udah banyak mungkin modalnya mungkin bisa. Tapi untuk sekarang nggak bisa kalau kripto. Itu agak susah. So that's it lah. Thanks for watching. Ntar aku upload yang Fears of Atom yang kedua. And yeah, that's it. I want to thank so much to Timothy Ronald. Like, it's my idol. That's it. That's it.